Happy Sunday teman-teman semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Here I am with my arms lifted high, as the light begins to fade. Hear my cry, my prayer, my plea. I'm counting on your grace for me. Through the storms and my uncertainties, Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace. Oh Christ, my King, I will draw near. Oh, so my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Through the storms and my uncertainties, Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace. Oh Christ, my King, I will draw near you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Mari katakan dengan lebih sungguh-sungguh. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Tuhan, sekalipun kami mengalami masa-masa sulit dalam hidup kami mau tetap berserah dan percaya kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Thank you Jesus. Mari teman-teman semuanya, kita angkat lagu ini. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Lebih dalam lagi katakan, Where would I be if not for your grace that rescued me?
So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Halo teman-teman semua, happy Sunday. Senang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbicara di depan kalian. Walaupun kita belum bertemu atau bertatap muka secara fisik, tapi aku percaya walaupun secara online, Roh Kudus tetap berkarya dan bekerja dalam hati kita semua. Amin teman-teman. Aku terus mendorong kalian untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya iman kita dapat dibangun dan kita tidak gampang terombang-ambing dengan paham-paham atau filosofi-filosofi yang dunia ajarkan kepada kita, teman-teman. Amin. Yang setuju katakan yes. Yes. Oke, teman-teman, kita masuk dalam doa. Sejenak tenangkan hati kalian semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu itu mengubahkan kami Tuhan. Firman-Mu itu mengubahkan kami dari dalam keluar Tuhan. Biarkan kami menjadi murid yang baik Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu terus menolong dan menuntun kami supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kita lanjutkan dari minggu lalu, tema hari ini adalah God Gift of Love. Yang artinya, yang mudah kita pahami adalah kasih yang dikaruniakan oleh Allah. Hari ini kita ngomongin ini bukan karena habis gini deket bulan Februari ya teman-teman, atau Valentine. Sebenarnya kalau kita ngomongin kasih atau cinta, sebenarnya kisah Alkitab itu memang sebuah narasi kasih Allah kepada manusia berdosa seperti kalian dan saya. Dan biasanya sebuah kisah cinta yang hebat atau epik itu selalu punya alur cerita yang rumit dan menarik. Ya mungkin kalau kalian adalah pencinta drakor, pasti kebanyakan kalian udah pernah nonton Crash Landing on You. Nah, ini epik banget kan ceritanya. Bayangin aja ada dua orang yang saling mencintai, yaitu Kapten Ri dan Yoon Seri. Ya itu semoga saya nggak salah ngomong karena saya bukan drakor, tapi saya mengikuti dikit-dikit lah. Kapten Ri itu dari Korea Utara dan Yoon itu dari Korea Selatan. Wah ini epik banget ya. Kita semua tahu bahwa Korea Utara dan Korea Selatan itu adalah dua negara yang berselisih atau bermusuhan. Tapi mereka saling mencintai. Wah aku nggak ngelanjutin sampai panjang karena ini adalah khotbah bukan channel untuk spoiler film ya teman-teman. Tapi menurutku ini adalah kisah percintaan yang cukup menarik dan epik. Dan di masa lalu juga ada kisah percintaan yang gak kalah menarik juga. Dan kalian semua juga pasti tahu karena kisah ini terkenal di seluruh dunia, yaitu Romeo and Juliet. Ini adalah kisah dua keluarga yang saling bertikai. Tapi anak dari dua keluarga mereka itu saling mencintai. Sehingga cerita akhirnya mereka tidak mendapatkan restu dari keluarga masing-masing. Dan akhir cerita ini begitu tragis. Romeo and Juliet akhirnya memilih untuk bunuh diri bersama-sama. Dalam semua cerita ini, cinta yang luar biasa itu selalu diiringi dengan perjuangan yang intens. Tapi itu terbungkus dalam kejahatan dan kegagalan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Apa yang membuat kisah cinta itu menarik atau hebat? Karena kadang kisah cinta itu mengundang pikiran kita ke dalam sebuah kenyataan realitas bahwa cinta di dunia ini sudah hancur karena kita semua menderita kesalahan. Hati kita itu
bengkok, kita punya keegoisan, orang lain punya keegoisan, dan kita sudah terjebak dalam kisah cinta seperti itu. Pada khotbah minggu lalu kita udah melihat bahwa Yakub melakukan penipuan untuk merebutkan berkat dari saudaranya, yaitu Esau. Dia menciptakan perpecahan di dalam keluarga. Singkat cerita, setelah mengetahui tipu daya Yakub, Esau menjadi sangat marah dan Ribka memperingatkan putranya yang muda itu, yaitu Yakub, untuk segera melarikan diri. Oke, kita akan baca sama-sama ya teman-teman ya. Kejadian 29 ayat 13 sampai 20. Oke? Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baik ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Teman-teman, sungguh menarik. Ayat yang sudah kita baca tadi menceritakan pertemuan awal Yakub dengan pamannya, yaitu Laban. Dalam pertemuan ini, Yakub rela menawarkan untuk bekerja 7 tahun bagi pamannya untuk mendapat putri bungsu Laban. Dan itu Rahel yang ia cintai. Laban setuju dengan pengaturan tersebut. Dan 7 tahun bagi Yakub itu mungkin Yakub menganggap enteng. 7 tahun itu cuma kayak beberapa hari. Ya itu tipikal orang jatuh cinta ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya ya. Walau ini online tapi aku mau kita amati sama-sama dan kita baca sama-sama. Semangat ya teman-teman ya. Hari ini kita banyak baca cerita Alkitab supaya kita tahu bagaimana cerita Alkitab itu bagaimana ya. Kita baca selanjutnya Kejadian 29 ayat 21 sampai 30. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea. Anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apa yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukannya untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu. Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dulu daripada kakaknya. Genapilah 7 tahun hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi 7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budak perempuannya, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, maka ia lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Demikian ia bekerja pada Laban 7 tahun lagi. Nah teman-teman, aku ceritain ulang ya biar nggak boring, tapi aku akan bacain semua supaya kita tahu konteksnya. Ceritanya 7 tahun kemudian, Yakub memberitahu pada Laban, ini yang waktunya yang tepat
untuk mengingat kesepakatan kita dulu. Yakub udah siap-siap meminang Rahel. Uncle Laban, Om Laban, ini udah 7 tahun ya. Ingat kan perjanjian 7 tahun yang lalu? Laban mungkin jawab, ya inget dong. Tapi akhirnya Laban memberikan Lea, dia bukan memberikan Rahel. Padahal Yakub minta Rahel, teman-teman. Singkat cerita, lalu pada malam itu Laban memulai perayaan dan mengundang semua orang ke pesta. Pada malam itu Laban memberikan pada Yakub istrinya. Tapi Yakub tidak sadar bahwa itu bukan Rahel, melainkan Lea. Sebagai orang tua, Laban pun khawatir. Putri tertuanya itu takut di-skip, takut dilewati dalam pernikahan. Disinilah Laban melihat sebuah kesempatan untuk memanfaatkan keponakannya, yaitu Yakub. Dengan taktiknya berhasil. Akhirnya dia memberikan si Lea itu. Akhirnya penipu itu tertipu juga. Dan akhirnya Yakub menikah dengan Lea. Dan dia nggak tahu kalau itu Lea karena pada waktu itu malam dan Lea menggunakan kerudung. Dan kemudian saat pagi datang, akhirnya tipu daya Laban itu terungkap sepenuhnya. Bayangkan rasa sakit dan kemarahan yang dirasakan oleh Yakub karena penipuan ini. Yakub benar-benar mencintai Rahel. Ia bekerja menunggu selama 7 tahun untuk menikahi Rahel, tapi faktanya dia tidak dapat wanita yang dia cintai, malah dia dapat Lea. Disinilah akhirnya Yakub tahu persis bagaimana perasaan Esau ketika berkat anak sulung yang mestinya Esau terima menjadi hilang karena yang dilakukan oleh Yakub melakukan kebohongan dan tipu daya untuk mengakali Ishak. Akhirnya disinilah Yakub tahu betapa rasa sakitnya yang dirasakan oleh Esau, teman-teman. Yakub tahu persis rasa sakit hati dan kemarahan karena ditipu oleh Laban. Tapi Tuhan membiarkan tipu daya Laban berjalan lancar untuk mengajari Yakub pelajaran yang perlu ia pelajari. Untuk mendisiplin Yakub, bukan karena Tuhan muak dengan Yakub, tetapi justru karena Tuhan itu mencintai Yakub. Tuhan itu mendisiplin orang yang dia kasihi. Sebab Tuhan itu menghajar orang yang dikasihnya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Kita lihat ayatnya sama-sama di Ibrani 12 ayat 6. Oke, aku pakai versi yang lain. Tidak ada disiplin yang menyenangkan, itu menyakitkan, tetapi itu menghasilkan buah kedamaian dan kebenaran karena orang yang dikasihi oleh Tuhan itu diajarinya dan tiap-tiap anak yang diterimanya itu dipukulnya. Kita baca sekali lagi ya. Ada Ibrani 12 ayat 11. Semua didikan pada saat diberikan memang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Akan tetapi sesudah itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera kepada mereka yang telah dilatih oleh didikan itu. Wow, amin teman-teman. Tuhan itu tidak hanya ingin menyelamatkan kita, tapi dia juga ingin memurnikan kita semua. Kadang pemurnian itu datang dengan rasa sakit, teman-teman. Tapi aku percaya melalui hal ini kita juga disadarkan. Mungkin kalau saat ini kita mengalami sesuatu yang gak enak atau bahkan menyakitkan bagi kalian semua atau kita. Hal ini bukan karena Tuhan marah. Tetapi semuanya itu supaya kita itu terus dimurnikan, kita dikuduskan. Inilah yang namanya sanctification. Nah, kalau kalian pernah ikut kelas doktrin atau kelas HPS, kalian pasti tahu akan hal ini. Bagi kalian yang belum, sekalian ayo join, daftarkan diri kalian supaya kita diperlengkapi. Sekalian memberikan info ya ini teman-teman ya. Oke, back to topic. Di sini kita tahu bahwa rasa sakit yang dialami Yakub itu benar-benar sakit sekali. Nggak tahu bagaimana mengungkapkannya karena dia mencintai Rahel dan mendapatkan Lea. By the way teman-teman, bagi orang-orang ateis menganggap cinta itu tidak lebih dari proses kimiawi di otak atau perasaan yang dirasakan dalam kondisi biologis. Namun berbeda dengan pandangan dunia ateis, pandangan kekristenan menjelaskan keberadaan cinta itu secara komprehensif atau secara utuh dengan menyeluruh mengenai cinta. Dalam pandangan Kristen, cinta bukan sekedar impuls atau rangsangan kimiawi dan biologis otak. Karena cinta itu melebihi perasaan emosional, teman-teman. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu, ketika Dia menciptakan manusia, Dia juga memberikan gambaran tentang dirinya kepada manusia yang diciptakan itu.
Tetapi gambaran itu menjadi rusak atau terdistorsi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi cinta itu diberikan oleh Allah, bukan cuma rangsangan biologis atau kimiawi. Oke, kita lanjut ke cerita Yakub ya. Yakub akhirnya mengkonfrontasi dan dia protes kepada Laban. Kenapa kok aku diakali? Dengan mudahnya Laban jawab, loh, ini kan sudah sesuai dengan adat kok ya. Sudah 7 tahun harus anak yang lebih tua dulu yang harus dinikahkan. Jadi kalau kamu mau dapat Rahel ya kamu harus kerja 7 tahun lagi. Dan pada akhirnya karena dia cinta sama Rahel, Yakub bekerja 7 tahun lagi. Dan singkat cerita, setelah melewati 7 tahun yang lalu, jeng-jeng, akhirnya Yakub menikahi Rahel. Jadi teman-teman, selama waktu kisah itu, Tuhan itu tetap bekerja, bahkan melalui dosa dan pilihan yang salah dari umatnya. Tetapi pada akhirnya Tuhan merancangkan pernikahan itu antara satu pria dan satu wanita. Dan pernikahan dengan 2 saudara perempuan akhirnya dilarang tegas di dalam Alkitab. Kita lihat sama-sama ya teman-teman ya, dalam Imamat 18 ayat 18, aku menggunakan versi yang lebih mudah dipahami. Jangan kawin dengan saudara istrimu selama istrimu sendiri masih hidup. Nah, di sini kita menemukan bahwa poligami dalam pernikahan lebih dari seorang perempuan atau istri dalam keluarga, ketika di Alkitab itu menunjukkan banyak masalah yang akan muncul. Namun Tuhan tetap menggunakan pernikahan Yakub dengan Lea dan Rahel untuk mewujudkan janjinya. Ketika kita membaca tentang penipuan Laban, mungkin otomatis kita langsung fokus dengan sakit hatinya Yakub. Padahal di sini Lea juga merasakan sakit hati dan menderita karena dia tidak dicintai Yakub. Bayangin, dinikahi tapi nggak dicintai. Tapi kabar baiknya di sini kita melihat Tuhan itu menunjukkan kasih kepada umatnya, bahkan kepada mereka yang tidak dicintai oleh orang lain. Tuhan menganugerahi Lea 4 orang anak. Yang pertama adalah Yehuda, artinya adalah aku memuji Tuhan. Dia mungkin, Lea mungkin sudah menyerah pada cintanya Yakub, tapi dia tidak menyerah kepada cinta Tuhan, bahkan dalam kesusahannya. Makanya anaknya namanya Yehuda. Kemudian Tuhan berbelas kasihan lagi kepada Lea. Dia memberikan Ruben, artinya Ruben adalah, lihat, seorang putra. Lea mengenali putranya sebagai hadiah dari Tuhan karena Tuhan melihat penderitaannya. Dengan harapan ketika Yakub melihat Ruben, Yakub akhirnya bisa memandang Lea juga. Tapi faktanya tidak. Tuhan kemudian berbelas kasih lagi kepada Lea dan dia memberikan Simeon, artinya orang yang mendengar atau mendengar, karena Tuhan mendengarkan Lea. Dan yang keempat adalah Levi, artinya melekat, berharap suaminya itu akhirnya melekat atau terikat padanya. Tapi sekali lagi harapan Lea tidak terwujud. 4 orang anak telah dilahirkan Lea, tapi Yakub sama sekali tidak mencintai Lea. Tapi sebenarnya ada 2 lagi, yaitu Isakar dan Zebulon. Tadi aku belum sebutin karena tujuannya hanya untuk menunjukkan perasaan Lea yang tidak dianggap oleh Yakub. Yakub tetap aja mencintai Rahel. Dia mencintai Rahel banget, tapi kalau kita tahu dia itu cintanya cacat karena dosa. Dia memilih orang pilih kasih, dia memiliki cinta yang pilih kasih. Tapi bedanya dengan Yesus, dia menyelamatkan orang-orang berdosa, termasuk orang-orang yang terbuang. Yesus mengasihi. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin teman-teman, ini luar biasa banget ya bedanya Yakub dengan Yesus. Setidaknya pada hari ini ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ketika Tuhan memberikan disiplin, itu bukan Tuhan itu jahat atau sedang mengutuk kita. Tetapi di sanalah justru Tuhan itu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan yang kedua, Tuhan itu mempedulikan orang-orang yang tidak dianggap. Tuhan justru memperhatikan orang-orang yang merasa tidak dicintai atau dibuang. Dan dia mendengar seruan orang-orang yang tidak diperhitungkan. Teman-teman, ini menunjukkan bahwa cinta manusia itu tidak ada yang sempurna. Cinta yang tidak sempurna yang dimiliki manusia adalah refleksi samar dari cinta yang sesungguhnya. Cinta manusia yang tidak sempurna adalah tanda aja untuk menunjukkan
cinta yang sempurna yang ada di dalam Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang terbesar terhadap manusia bukanlah pemberian barang duniawi atau pemberian sesuatu yang sementara, tapi dia memberikan dirinya, dia memberikan Kristus supaya kita bisa berdamai dengan Allah, teman-teman. Tindakan kasih Tuhan yang terbesar terhadap manusia bukanlah pemberian barang duniawi atau sesuatu yang sementara, tetapi pemberian dirinya sendiri di dalam Kristus sehingga kita bisa berdamai dengannya. Allah adalah kasih. Kalau kita mengatakan bahwa Allah adalah kasih, berarti kita mengatakan bahwa Tuhan adalah inti dari cinta itu sendiri. Cinta yang sempurna itu berada dalam Tuhan itu sendiri, yaitu satu Tuhan dalam 3 pribadi. Cinta kita tidak pernah sempurna, tetapi cinta Tuhan itu, dia adalah cinta yang sempurna, teman-teman. Dia sudah memberikan dirinya. Teman-teman, kalau kita renungkan, aku akan mengakhiri khotbah pada hari ini. Kalau kita tahu hal ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang dikasihi Tuhan? Kita sudah menerima cinta yang sempurna walaupun kita memiliki cinta yang tidak sempurna dalam diri kita. Biarlah kabar baik ini kita sebarkan buat orang-orang yang mungkin tidak dianggap. Biarlah kabar baik ini kita sharingkan dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang belum percaya, teman-teman. Bukan supaya kita diselamatkan, tapi biarkan kita menyebarkan kisah cinta yang begitu dahsyat itu, yaitu Allah yang menjadi manusia, teman-teman. Atau mungkin dari diri kalian ada yang merasa, aku dibuang, aku gak dicintai, aku diremehkan. Ingatlah teman-teman, pada hari ini kita sadar bahwa kita sudah dicintai Kristus. Kita gak perlu apa-apa lagi, kita gak butuh pengakuan dari orang lain. Kita gak perlu membuktikan apa-apa dalam hidup kita. Kalau kita berprestasi, kalau kita berkarya, itu semua supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, teman-teman. Teman-teman, kalaupun hari ini juga kalian mengalami penderitaan, aku percaya Tuhan mengizinkan itu supaya kita terus disucikan, supaya kita terus dimurnikan, teman-teman. Amin. Sejenak kita tenangkan hati kita datang di hadirat Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima kasih yang sempurna itu dari Engkau Tuhan. Biar hidup kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, anak-anak muda-Mu ini Tuhan. Walaupun kami seringkali jatuh bangun, kami seringkali gagal Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan dan menopang kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Aku juga berdoa buat teman-teman tempat ini yang mungkin merasa ditolak, merasa gak dicintai Tuhan. Ingatkan Tuhan bahwa kami ini sudah Engkau cintai Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Aku juga mau berdoa buat teman-teman tempat ini yang mungkin ada pergumulan tentang sekolah, studi, finansial atau apapun. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau merencanakan, memberikan rancangan yang baik dalam hidup kami semua Tuhan. Sadarkan kami Tuhan bahwa Engkau selalu menopang kami Tuhan. Keadaan gak selalu baik, tapi kami punya Tuhan yang selalu baik setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, thank you teman-teman, kalian udah melihat tayangan ini. Bagi kalian yang ingin dilayani atau didoakan lebih lanjut, kalian bisa scan QR code di layar ini dan kalian bisa mengakses link juga. Akan ada orang-orang yang akan mendoakan kalian, akan mensupport kalian. Dan jangan lupa untuk kalian bisa join CG dan membaca daily devotional, karena aku percaya itu akan membangun iman kita. Amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.